Hai, selamat datang di channel saya. Di video kali ini, kita akan merangkum surat kedua Paulus kepada jemaat di Korintus. Penulisnya tentu saja adalah Paulus dan kemungkinan dibantu oleh Timotius. Tanggal penulisan surat kedua Korintus ini kemungkinan besar dituliskan dalam kurun waktu tahun 55 sampai 57. Gereja Korintus dirintis sekitar tahun 52. Ketika Paulus mengunjungi daerah ini pada perjalanan misinya yang kedua. Dia tinggal di sana sekitar 1,5 tahun, di mana untuk pertama kalinya ia bisa tinggal di tempat tertentu selama yang ia mau. Catatan mengenai kunjungan dan sejarah berdirinya gereja Korintus bisa ditemukan di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai dengan 18. Dalam surat kedua kepada jemaat Korintus, Paulus mengungkapkan kelegaan dan sukacitanya karena jemaat Korintus merespon surat tegurannya dengan sikap yang positif. Surat ini ditunjukkan kepada mereka untuk membahas masalah yang memecah belah jemaat, yang terutama disebabkan oleh para rasul palsu dalam 2 Korintus 11 ayat 13, yang menyerang kredibilitas Paulus, menimbulkan perselisihan di antara jemaat, dan mengajarkan doktrin sesat. Mereka mulai mempertanyakan ketegasannya dalam bersikap. Dalam 2 Korintus 1 ayat 15-17, berkata-kata dalam 2 Korintus 10 ayat 10, pasal 11 ayat 6, dan keengganannya menerima dukungan dari jemaat Korintus dalam 2 Korintus 11 ayat 7-9 dan pasal 12 ayat 13. Paulus juga menegur sekelompok jemaat yang belum bertobat dari perilaku yang tidak bermoral. Paulus sangat bersukacita ketika tahu dari Titus kalau sebagian besar jemaat tidak lagi memberontak terhadapnya. 2 Korintus 2 ayat 12-13, pasal 7 ayat 5-9. Paulus meyakinkan mereka kalau apa yang ia lakukan kepada mereka selama ini adalah bentuk pernyataan kasihnya yang tulus. Ia juga menegaskan soal kerasulannya karena sebagian jemaat meragukan otoritasnya. 2 Korintus 13 ayat 3. Adapun ayat-ayat kunci dalam 2 Korintus ini terdapat di dalam pasal 3 ayat 5. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Juga dalam pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. 2 Korintus 13 ayat 4. Karena sekalipun ia telah disalibkan oleh karena kelemahan, namun ia hidup karena kuasa Allah. Memang kami adalah lemah di dalam dia, tetapi kami akan hidup bersama-sama dengan dia untuk kamu karena kuasa Allah. Setelah memberi salam kepada jemaat Korintus dan menjelaskan kenapa ia tidak mengunjungi mereka sesuai rencana semula, yang kita bisa lihat dari pasal 1 ayat 3 sampai pasal 2 ayat 2, Paulus menjelaskan hakikat pelayanannya. Kemenangan Kristus dan ketulusan di hadapan Allah menjadi corak utama pelayanannya kepada gereja. Pasal 2 ayat 14-17. Dia membandingkan antara kemuliaan dan pelayanan yang memimpin kepada pembenaran di dalam Kristus dengan pelayanan yang memimpin kepada penghukuman di dalam Taurat. Pasal 3 ayat 9. Paulus tetap teguh menyatakan imannya di tengah-tengah penganiayaan yang harus ditanggungnya karena pelayanan ini. Pasal 4 ayat 8-18. Pasal 5 menyatakan dasar iman kekristenan mengenai ciptaan baru ayat 17 dan realitas adanya pembenaran dari Kristus bagi dosa-dosa kita ayat 21. Pasal 6 dan pasal 7 berisi mengenai pembelaan Paulus dan pelayanannya.
Sekali lagi, ia kembali mengingatkan jemaat Korintus akan kasih-Nya yang tulus kepada mereka dan karenanya menyerukan mereka supaya bertobat dan hidup dalam kekudusan. Dalam pasal 8 dan 9, Paulus menyerukan jemaat Korintus untuk mengikuti teladan jemaat di Makedonia dan turut mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ia mengajari mereka prinsip dan upah dari kemurahan hati. Paulus mengakhiri suratnya dengan mengingatkan soal otoritas atas mereka dan mempertanyakan kesetiaan mereka kepadanya di tengah-tengah gencarnya perlawanan dari para rasul palsu. Ia menyebut dirinya orang bodoh karena dengan sengaja harus membanggakan garis keturunannya dan penderitaan yang ditanggungnya karena Kristus di pasal 11. Dia mengakhiri kisahnya tentang penglihatan dan pernyataan yang diterimanya langsung dari Allah. Ia juga menyinggung soal duri dalam dagingnya yang diizinkan tetap ada dalam hidupnya supaya ia tidak meninggikan dirinya. Pasal 12. Pada terakhir, ia berbicara tentang seruan kepada jemaat Korintus untuk memeriksa dirinya masing-masing apakah mereka tetap tegak di dalam iman atau tidak. Ia mengakhiri suratnya dengan doa berkat supaya mereka bisa senantiasa hidup dalam kasih dan damai sejahtera. Melalui surat pengembalaannya, Paulus berulang kali merujuk hukum Musa, membandingkannya dengan keagungan Injil Kristus dan keselamatan melalui anugerah. Dalam 2 Korintus 3 ayat 4-11, Paulus mengkontraskan antara hukum Taurat dengan perjanjian anugerah, menyatakan hukum Taurat itu membinasakan, sementara Roh memberi hidup. Hukum Taurat itu pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dalam huruf pada loh batu. 2 Korintus 3 ayat 7 dan Keluaran 24 ayat 12. Karena hanya menyatakan soal dosa dan penghukuman. Kemuliaan hukum Taurat memang menyatakan kemuliaan Allah, tetapi pelayanan Roh Kudus lebih mulia karena menyatakan belas kasihan-Nya, anugerah-Nya, dan kasih-Nya dengan menyediakan Kristus sebagai penggenapan janji dari hukum Taurat. Surat ini yang paling banyak menceritakan kisah pribadi Paulus dan hanya menyinggung sedikit mengenai doktrin pengajarannya. Kita bisa mengenal pribadinya dan pelayanannya lebih mendalam melalui surat ini. Ada beberapa hal dari isi surat ini yang bisa kita pelajari dan kerjakan dalam kehidupan masa kini. Pertama, mengenai penata layanan, bahwa ia tidak terkait pengorbanan materi saja, tetapi juga terkait pengorbanan waktu. Penduduk Makedonia tidak hanya memberi dengan murah hati, tetapi juga memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 2 Korintus 8 ayat 5. Selain mempersembahkan semua yang ia miliki kepada Allah, orang Kristen juga harus mempersembahkan seluruh hidupnya. Allah tidak membutuhkan harta kita, Ia Maha Kuasa. Ia menginginkan hati kita yang bersedia melayani, berkorban, dan mengasihi. Penata layanan dan persembahan kepada Allah itu melebihi sekedar soal materi. Ya, Allah memerintahkan kita untuk memberikan persepuluhan dan Ia berjanji untuk memberkati ketika kita bersedia untuk taat. Lebih daripada itu, Allah menginginkan 100% kehidupan kita. Dia menginginkan supaya kita bersedia memberi segalanya, supaya semua yang ada pada kita dipersembahkan padanya. Kita harus menghabiskan hidup ini hanya untuk melayani Bapa. Jangan hanya bisa memberi dari penghasilan kita, tetapi hidup kita hendaklah menjadi cermin dari adanya keserupaan dengan Kristus. Hendaknya kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, gereja, dan pelayanan yang terkait amanat agung. Demikianlah rangkuman surat kedua Paulus untuk jemaat di Korintus. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. God bless you.